Oke, selamat datang di pembahasan tuntas kita. Hari ini kita bakal bedah satu sumber yang keren banget dari Anda. Ini bab dari buku Terry Haley, The Resilience Mindset. Bab 11, judulnya Rangkul Perubahan, Jangan Takuti. Betul. Topik ini rasanya relevan banget ya buat kita semua. Ya, Soalnya kayaknya reaksi pertama kita kalau ada perubahan besar itu seringnya cemas kan? selalu iya. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar kenapa sih otak kita itu kayak udah terprogram buat takut sama hal yang nggak diketahui. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa kayak memprogram ulang respons itu. Kita mau ubah cara pandang kita. Dari ancaman jadi peluang. Betul. Dari melihat perubahan sebagai ancaman yang bikin stres, jadi semacam undangan buat tumbuh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Inti argumen Haley di bab ini sebenarnya sederhana tapi kuat banget. Gimana tuh? Kita mungkin nggak bisa kendalikan datangnya perubahan ya, entah itu pandemi, teknologi baru, apapun itu. Tapi kita punya kendali 100% atas cara kita meresponsnya. Oke. Jadi fokusnya di respons. Betul. Dan menurut Healy, respons inilah yang jadi pembeda utama antara orang yang mandek karena cemas dan orang yang justru malah berkembang pesat. Jadi bab ini nantang kita buat sadar memilih jalan yang kedua. Oke. Mari kita mulai dari pertanyaan dasarnya deh. Kenapa sih kecenderungan alami kita sebagai manusia itu selalu mengaitkan perubahan dengan sesuatu yang negatif? Sesuatu yang sulit? Nah, Healy nunjuk langsung ke biang keladinya. Dia sebut ini self-talk negatif. Self-talk negatif. Suara di dalam kepala kita itu ya? Persis, narasi internal yang seringkali jalan otomatis. Kita bahkan nggak sadar. Misalnya ada reorganisasi di kantor. Oke. Pikiran pertama banyak orang itu, hidup ini nggak adil. Atau, kok gue lagi sih? Kita otomatis menempatkan diri jadi korban. Oh iya. Bener banget. Selalu terasa personal gitu kan? Seolah-olah dunia ini lagi nyerang kita. Nah, pola pikir itulah yang jadi bensin utama dari rasa takut. Kita cerita ke diri sendiri kalau kita ini nggak berdaya. Ya jelas itu menakutkan. Dan yang menarik, Healy menyajikan kontrasnya. Cara pikir orang-orang yang tangguh katanya beda banget. Beda total. Buat mereka, tantangan itu bukan tembok. Tapi, tangga. Tangga? Iya, kesempatan buat nunjukin versi terbaik dari diri mereka. Ada kutipan bagus dari ulasan Dr. Bernie Siegel buat buku Healy yang lain. Apa itu? Ada berkah di setiap kutukan. Ini bukan berarti kita harus pura-pura senang ya waktu susah. Bukan toxic positivity lah ya? Kan yang paling berat, selalu ada pelajaran. Selalu ada pertumbuhan. Jadi ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi ini kan bukan cuma soal mikir positif aja kan? Soalnya Healy nunjukin ada dampak biologis yang nyata. Nah, ini yang menarik. Dia mengutip studi klasik dari tahun 60-an oleh Dr. Holmes dan Dr. Rahe. Oke. Studi ini nemuin sesuatu yang cukup mengejutkan pada masanya. Perubahan besar dalam hidup, bahkan yang positif sekalipun, itu bisa bikin seseorang lebih rentan kena penyakit. Tunggu. Jadi bahkan hal positif, kayak dapat promosi atau menikah gitu, itu bisa bikin kita sakit. Betul. Itu baru buat saya. Jadi bukan soal perubahannya baik atau buruk, tapi tubuh kita merespons semua perubahan sebagai stres, adaptasi. Masuk akal? Jadi poinnya bukan buat menghindari perubahan, itu mustahil. Poinnya adalah kita harus secara sadar mengelola respons kita. Disitulah letak kendali kita. Oke, jadi kita udah paham kenapa kita takut dan apa dampaknya. Sekarang, ayo kita lihat bukti di dunia nyata. Karena Healy ngasih contoh-contoh modern yang, wah, ini bagian serunya. Dia mulai dari dunianya sendiri, industri teknologi tinggi. Oke. Industri ini kan contoh sempurna perubahan yang konstan dan disruptif. Dia cerita, setiap kali ada disrupsi besar, entah itu merger atau teknologi baru, reaksi awalnya selalu sama. Selalu sama. Ketakutan dan resistensi. Orang takut kehilangan pekerjaan, takut sama hal baru. Ini ngingetin saya waktu di kantor pertama kali dikenalin Slack atau Microsoft Teams. Nah, di mana tuh? Setengah tim ngeluh, ngapain sih pakai ini? Email kan udah cukup, bikin ribet aja. Sekarang kita nggak bisa bayangin kerja tanpa itu. Itu contoh kecilnya kan? Itu contoh mikro yang sempurna. Dan Healy ngajak kita lihat gambaran makronya. Dia bilang,
Setiap gelombang disrupsi di teknologi, walau awalnya sakit buat sebagian orang, pada akhirnya selalu meningkatkan efisiensi industri dan kepuasan pelanggan. Jadi secara objektif hasilnya lebih baik. Dan dari industri, dia geser ke pengalaman yang kita semua rasain. Pandemi COVID-19, ya. Itu kan perubahan yang dipaksain ke kita semua. Nggak ada pilihan. Healy bilang, pandemi ini jadi akselerator transformasi digital. Tiba-tiba, kerja dari rumah pakai Zoom itu jadi normal dalam semalam. Dan itu membawa kita ke tren mega saat ini yang dia sorot, kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini dia. Ini contoh sempurna dari perubahan yang bikin takut sekaligus bikin semangat. Di satu sisi, ada cemas soal hilangnya pekerjaan. Itu nyata. Tapi di sisi lain, ada potensi yang luar biasa. Dan Healy fokus ke sisi optimistisnya ya, soal peningkatan produktivitas. Betul, dia ngasih data yang bikin kita diem. Dia kutip prediksi Bill Gates, AI bakal bikin produktivitas coder naik 40-50%. Wow, 40-50%? Itu bukan perbaikan kecil. Itu kayak ngasih mereka superpower. Lalu ada prediksi dari McKinsey. Dampak finansial AI generatif itu bisa lebih dari $2,6 triliun per tahun. 2,6 triliun dolar. Biar ada gambaran, itu lebih besar dari PDB negara kayak Italia atau Kanada, kan? Betul. Jadi ini bukan perubahan kecil-kecilan, ini skala peradaban. Tunggu dulu. Ini kan pandangan yang super optimis. Gampang buat seorang Bill Gates atau konsultan ngomongin produktivitas. Tapi gimana dengan kasir supermarket atau supir truk? Buat mereka yang ngerasa terancam langsung, saran rangkul perubahan ini nggak kedengeran klise dan hampa gitu. Itu pertanyaan yang sangat valid, penting banget. Healy nggak menyangkal bakal ada disrupsi. Oke. Argumennya bukan perubahan itu nggak menyakitkan. Argumennya adalah upaya menolak inovasi demi melindungi pekerjaan yang ada, itu pertempuran yang pada akhirnya akan kalah. Sejarah udah buktiin. Jadi kayak melawan arus ya? Persis. Dia nunjuk perusahaan kayak Amazon atau Netflix, mereka mendisrupsi industri lama, dan ya, ada pekerjaan yang hilang. Tapi mereka pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang dan jenis pekerjaan baru yang dulu nggak kebayang. Jadi pesannya bukan jangan khawatir, tapi lebih ke khawatirlah pada hal yang benar. Tepat. Jangan khawatir soal cara menghentikan ombak, tapi khawatir soal cara belajar berselancar. Gitu. Itu dia. Menolak perubahan itu kayak bangun bendungan pasir buat nahan tsunami. Cuma menunda yang tak terhindarkan. Energi yang habis buat menolak lebih baik dialihkan buat adaptasi. Oke, saya ngerti. Nolak perubahan itu sia-sia. Tapi ini semua masih agak abstrak. Jadi setelah kita terima kalau ombak ini pasti datang, apa langkah pertama yang bisa kita lakuin? Jadi orang yang gampang adaptasi, Anda otomatis buka lebih banyak pintu peluang. Di saat sulit, manajemen pasti cari orang yang fleksibel, bukan yang kaku dan ngeluh. Tepat. Anda jadi aset. Itu juga poin kedua. Kalau Anda dikenal sebagai pemecah masalah. Anda lagi membangun reputasi ya, personal brand yang kuat. Benar. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Semua itu ngasih Anda kepercayaan iri buat ambil lebih banyak risiko. Karena kita nggak takut gagal lagi. Karena kita mendefinisikan ulang apa itu kegagalan. Nah, ada satu kalimat kunci dari Healy di sini yang menurut saya luar biasa. Dia bilang, mengambil resiko bukan berarti Anda nggak akan gagal mencapai hasil optimal. Iya. Tapi tidak mencapai hasil optimal itu bukanlah definisi kegagalan. Itu adalah definisi dari kemajuan. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang. Tepat. Setiap kegagalan itu sebenarnya sesi pengumpulan data. Anda jadi ilmuwan dalam hidup Anda sendiri. Nggak ada lagi yang namanya gagal murni. Yang ada cuma pembelajaran. Ini menghilangkan rasa takut yang sering bikin kita lumpuh itu ya? Betul. Dan untuk membantu proses itu, Healy mengikat semuanya ke kerangka kerjanya, RIBAR. RIBAR itu singkatan ya? Iya, Reflect, Build, Act, Renew. Renungkan, bangun, bertindak, perbarui. Ini semacam toolkit buat mengelola proses perubahan secara sistematis, bukan cuma ayo berpikir positif. Bisa dijelasin dikit nggak apa bedanya RIBAR dengan sekedar optimis? Bedanya besar. Optimisme itu pasif, RIBAR itu proaktif. Reflect itu Anda berhenti sejenak buat paham situasinya. Build, Anda susun rencana, cari skill baru. Act, ia eksekusi. Dan renew, Anda jaga energi dan belajar dari prosesnya.
Jadi semacam P3K mental buat hadapi ketidakpastian, ada langkah konkretnya. Persis, bukan cuma mantra kosong. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, kesimpulan utamanya apa nih? Rasanya jelas ya, perubahan itu satu-satunya yang pasti. Betul. Dan meskipun kita sering nggak punya kendali atas apa yang terjadi, kita selalu, tanpa kecuali, punya kendali penuh atas cara kita meresponsnya. Benar. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan datang. Tapi, Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda. Saat perubahan itu datang, Anda akan melihatnya sebagai ancaman atau sebagai undangan untuk tumbuh. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan secara pribadi. Betul. Healy menutup bab ini dengan mendorong kita untuk jujur sama diri sendiri. Jadi, pertanyaan untuk Anda yang sedang mendengarkan, ya, coba sekarang pikirkan satu perubahan besar yang lagi Anda hadapi. Mungkin di pekerjaan, di kehidupan pribadi. Apakah reaksi pertama Anda, reaksi spontan Anda, itu didorong oleh rasa takut? Perut Anda melilit karena cemas? Atau bisakah Anda menemukan sedikit rasa penasaran di dalamnya? Sebuah pertanyaan kecil di benak. Ada peluang apa ya di balik ini? Tepat! Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu adalah titik awal dari segalanya.